البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Seperti biasanya, setorkan hadis yang kemarin kita baca sebelum kita melanjutkan kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah. Kemarin yang kita baca adalah seputar hadis adab dalam makan berjamaah. Hadis yang sering muncul dan sering antum dengar, dan juga hadis yang bisa dikatakan inti dalam adab makan secara berjamaah. Dan bahkan ada juga ajaran yang di situ diajarkan secara umum. Yaitu hadisnya siapa kemarin? Umar bin Abi Salamah. Ya ghulam samillaha wa qul biyaminika wa qul mimma yanik. Wahai seorang anak, bacalah bismillah sebelum makan. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian makanlah hidangan yang ada di hadapanmu, yang paling dekat denganmu. Maksudnya kalau makan berjamaah, ya kita makan hidangan yang paling dekat dengan kita. Paham ya? Kalau yang kedua umum, yang pertama dan kedua umum. Baca bismillah sebelum makan. Kemudian apa? Kemudian makan dengan tangan kanan. Umum, mau jamaah sendirian baca bismillah. Paham ya? Mau makan sendirian atau berjamaah baca bismillah, dan juga makan dengan tangan kanan. Tapi kalau untuk yang poin ketiga ini, waqul mimma yalik, dan makanlah hidangan yang ada di hadapanmu. Nah, barakallahu fikum. Ini biasanya apa? Berkaitan masalah makan berjamaah. Paham ya? Jadi kalau makan berjamaah, antum atau kita tangannya jangan ke depan hidangan orang lain. Makanlah dari hidangan yang paling depan kita. Paham ya? Perkara nanti bertemu di tengah-tengah enggak masalah. Paham ya? Intinya di awal permulaan makan hidangan yang paling dekat dengan diri kita. Tafadhal barakallahu fikum hadisnya. Antum? Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Fama. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal, berikutnya tafadhal.
Ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Ayo. Na'am barakallahu fiik. Ahsant. Tafadhal barakallahu fiik. Tafadhal al-akh. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Fama zalat Fama zalat tilka Tafi'u Ti'mati. Na'am barakallahu fiik. Ahsan. Tafadhal. Ayo. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hmm. Wakanat Ewa Faqala li Rasulullah ya ghulam wa qul bi mimma yaminik mimma yalik apa Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Faqala li Ewa ya ghulam Amazalat Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Al-akh Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hah? Belum siap? Tafadhal. Ayo lanjut.
Fi Ghazi. Ghazi. Hazi. Allah musta'an. Kuntul Ghulaman sudah benar, setelahnya apa? Fi Hajri ya, Pak. Fi Hajri siapa? Rasulullah SAW. Wa kanat Ayo, wa kanat jadi Tatisu Sofah. apa? Faqala li Rasulullah SAW. Ya gulam, sami'na Wakul biyaminik, wakul imalik. Fama Famazalat Tilka Tikmati apa? Ba'dil mutafakalik. Ayo, na'am barakallahu fiik. Ayo, tafadhal bismillah. Semampunya aja nanti dibantu. Bismillah. Ayo, wa kanat jadi ayo, na'am, ahsanta barakallahu fiik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Hadis yang selanjutnya. Na'am barakallahu fiik. Dikondisikan. Qala al-muallifu asbahullah. Sekarang pembahasan yang baru seputar adab setelah makan dan setelah minum. Cuman di sini disebutkan adabus syarab. Adab ketika minum. Bagaimana adab seorang hamba setelah minum. Di sana banyak doa-doa setelah makan, doa setelah minum. Namun ada yang simpel dan ringkas, yaitu alhamdulillah. Paham ya? Nah, setelah makan selesai alhamdulillah. Setelah minum selesai alhamdulillah. Itu juga sudah mewakili. Wa illa di sana ada beberapa apa? Nah, barakallahu fikum, beberapa doa yang disyariatkan untuk dibaca setelah makan atau setelah minum. Tapi ternyata apa? Ada yang dicukupkan dengan membaca alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah. Adabus syarab, adab minum. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabiyun jalil, sahabat yang mulia yang beliau digelari dengan khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa tahun beliau membantunya? Berapa tahun? 10 tahun. Saat itu sama ibunya ketika masih usia kecil sudah diajak untuk apa? Bertemu Rasulullah SAW dan juga bahkan mendampingi Rasulullah SAW. Yang akhirnya apa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi khadim, yaitu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik ini apakah termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya?
Termasuk ya. Karena kita lewati pantunnya yang sudah ana ucapkan berkali-kali dan sudah menghimbau untuk menghafal pantun yang berisikan tentang para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Pantunnya tafadhal Akh Taufik. Sudah belum? Antum sudah? Sudah, tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Itu pantunnya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Masyhur, ma'ruf, sering antum dengarkan. Itu kumpulan pantun yang berisikan tentang siapa para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Yang pertama siapa tadi? Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, setelahnya Abdullah bin Umar. Kemudian wa Anasun Anas Malik, wal habru Abdullah bin Abbas, kal khudri siapa? Abu Sa'id al-Khudri, wa Jabirun Jabir bin Abdullah, wa zaujatun nabiyyi Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Na'am barakallahu fiik. Jadi seputar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, biografi beliau panjang, cuman tak simpulkan tadi itu. Beliau digelari dengan apa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau na'am barakallahu fikum hafizakumullah, kunyahnya siapa? Abu Hamzah. Kunyahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu Abu Hamzah. Na'am barakallahu fikum Abu Hamzah radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Perhatikan, simak baik hadisnya. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha terhadap seorang hamba yang apabila dia makan kemudian setelah makan apa? Fayahmadahu 'alaiha, memuji. Paham ya? Memuji Allah taala atas makanan tersebut. Alhamdulillah. Paham ya maksudnya ya? Alhamdulillah. Au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau minum suatu minuman kemudian dia memuji juga. Setelah minum selesai alhamdulillah. Paham itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ini ringkas. Ringkas, doa yang ringkas. Wa illa di sana ada doa setelah makan, doa setelah minum. Paham ya? Naam yang sering disebutkan para ulama dan juga doa yang bagus dan mewakili apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Itu juga bagus sekali. Tapi kalau antum mencukupkan alhamdulillah cukup. Paham ya? Mau makan bismillah. Selesai alhamdulillah, tidak masalah juga. Mahum salah ya? Naam. Nah, dalam hadis yang mulia ini berarti apa? Ada amalan yang membuat Allah Taala itu ridha terhadap hambanya. Apa itu? Ketika makan, setelah makan selesai dia mengucapkan alhamdulillah. Setelah minum selesai alhamdulillah. Mahum ya? Karena di dalam lafaz alhamdulillah, perhatikan, alhamdulillah, al di situ al apa? Al apa? Al lil istihqaq. Paham ya? Dan juga apa? Barakallahu fikum istighraqiyah. Istihqaq itu keberhakan, istighraqiyah itu al yang fungsinya mencakup semuanya. Jadi semua mahamid, semua pujian-pujian itu hanya berhak untuk Allah taala yang namanya alhamdu. Paham maksudnya? Sudah kita lewati kan? Pujian itu ada alhamdu, ada al-madhu. Ayo, siapa yang ingat pertanyaannya? Ayo tafadhal barakallahu fiik. Apa perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu? Dulu sudah pernah ana ulangi berkali-kali itu ya. Alhamdu memuji, al-madhu juga memuji. Tapi apakah ada perbedaan antara alhamdu wal madhu? Jawabannya na'am. Hunaka farqun bainahuma.
Di sana ada perbedaan antara keduanya. Perbedaannya apa? Yang sudah kita lewati Ihsan. Apa? Apa? Alhamdulillah kenapa? Bukan rasa cinta, pujian. Yang diiringi rasa cinta dan pengagungan. Paham ya? Jadi alhamdulillah itu pujian atau sanjungan yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Alhamdulillah apa yang kemarin kita lewati ada kaitannya dengan apa? Nah, barakallahu fikum di dalam pujian tersebut ma'al mahabbah wa ta'zim. Wasfu al-mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim itu namanya alhamdulillah. Mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaannya beriringan apa? Diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan itu namanya alhamdulillah. Kalau wasfu al-mamduh bil kamal bila mahabbah wa ta'zim itu namanya madhu, madah. Paham ya? Mensifati orang yang dipuji tanpa diiringi rasa cinta dan tanpa diiringi apa? Pengagungan. Itu namanya madah. Jadi kalau antum mau muji si fulan, ucapannya bukan hamadtu fulanan tapi madahtu fulanan. Faham insyaallah? Madahtu fulanan, aku memuji si fulan. Karena kalau kita muji orang ya karena berhak untuk dipuji aja, bukan karena mengagungkan. Faham ya? Mahum insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fi din azzani wasakumullah, kita lihat lagi di sini. Jadi perbedaannya jelas ya. Kalau alhamdulillah. Kalau alhamdulillah hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Itu alhamdulillah. Kalau al-madhu umum. Untuk manusia dan manusia yang lain al-madhu. Madahtu fulanan. Paham ya? Si fulan mamduh. Seperti itu. Naam. Kita lihat penjelasan bawahnya itu, al-aklatu an yakula aklatu. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap hamba yang makan sekali makanan. Sekali makan. Aklah ini kalau dalam bahasa Arab masuknya dalam apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang fungsinya menjelaskan apa? Menjelaskan jumlah perbuatan yang dilakukan. Timbangannya fa'latan aklatan. Paham belum? Nah, sehingga maknanya sini apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh ridha terhadap hamba yang ketika dia itu makan sekali makan dia memujinya. Paham belum? Makan siang dia memujinya. Setelah makan pagi dia memujinya. Setelah makan malam dia memujinya. Kita lihat bawah itu al-aklatu huna al-marrah al-wahidah, ya kan? Sekali. Timbangannya fa'latan. Ya kan? Sudah dilewati dalam ilmu nahwu namanya maf'ul mutlak. Paham ya? Timbangannya fa'latan yang fungsinya apa? Libayani adadi amilih, untuk menjelaskan jumlah perbuatannya. Faham? Kata beliau al-marrah al-wahidah minal akl, yaitu makan sekali makanan atau makan sekali makan. Kal ghada seperti makan siang. Ghada itu artinya makan siang. Wal 'asha makan malam. Kalau makan pagi apa? Subuh. As-subuh itu makan pagi. Jadi kalau antum nanti di Arab sana, di Yaman misalkan, hayya na'kul 'asha berarti makan malam. Paham ya? Hayya na'kul ghada berarti makan siang. Hayya nastabih subuh berarti makan pagi. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, itu istilah orang Arab ma'ruf. Naam. Ghada makan siang, 'asha makan malam. Wa fi istihbabu hamdillah ta'ala aqbal akl wa syurb. Masyaallah. Di dalamnya ada anjuran disunnahkannya memuji Allah Ta'ala beriringan setelah makan dan minum. Makan selesai, minum selesai, alhamdulillah. Kenapa barakallahu fikum? Karena manusia ketika sudah makan dan minum berarti masih diberikan kesempatan. Diberikan apa? Kesempatan dan kenikmatan yang sangat besar, masih bisa makan dan minum. Alhamdulillah. Paham ya? Segala puji milik Allah Ta'ala. Milik Allah Ta'ala. Segala semua pujian yang sifatnya alhamdulillah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bisa makan minum, barakallahu fikum,
itu sangat luar biasa. Tentunya apa? Diiringi dengan rasa sehat juga. Karena banyak orang yang kaya, hartanya melimpah tapi kondisinya sakit. Itu walaupun dihidangkan makanan yang lezat, makan yang enak, rasanya enggak enak. Tapi kalau orang itu hidupnya pas-pasan, sederhana, tapi dia sehat, misalkan ini perbandingan aja ya. Misalkan dia walaupun makanannya itu taruh dihidangkan sederhana pun rasanya enak karena badan sehat. Jadi kesehatan ini sangat dibutuhkan dan penting. Harus kita jaga barakallahu fiik. Naam. Menjaganya dengan ya mungkin kita mengkonsumsi tibun nabawi, pengobatan tata cara Nabi, mungkin madu atau minyak zaitun atau jintan hitam, habat sauda. Paham ya? Itu bagus sekali. Kalau antum misalkan kurang percaya, buktikan sendiri. Konsumsi itu untuk kesehatan bagus, untuk menjaga stamina tubuh biar sehat. Paham ya? Habat sauda, jintan hitam atau madu atau minyak zaitun. Tenggorokan sakit misalkan, nah, konsumsi minum minyak zaitun. Paham ya? Kok badannya rasanya enggak enak, konsumsi jintan hitam. Jintan hitam macam-macam, ada yang sudah diperas tinggal minyaknya, minyak habat sauda. Ada yang masih biji-bijian, ada yang sudah digiling, bubuk habat sauda. Intinya tiga-tiganya itu kalau murni dan asli, obat semua penyakit kecuali penyakit mati. Paham ya? Al-habatus sauda dawaun likulli da'ilal haram. Jintan hitam itu obat semua penyakit kecuali mati. Paham ya? Udah mati enggak usah diobati lagi kan? Na'am. Kesimpulannya di sini dianjurkan membaca apa? Alhamdulillah ketika selesai makan, kemudian ketika selesai minum. Berikutnya, wa taqaddama dzikru jumlatin min adabis syaraf fi hirsil Islam. Dan sungguh telah kita lewati penyebutan secara global adab-adab minum dalam apa? Bab yang telah kita lewati mengenai apa? Wa taqaddama dzikru jumlatin min adabis syaraf fi hirsil Islam, mengenai barakallahu fikum sesuatu yang disemangati dalam agama Islam. Sudah kita lewati dulu ya. Intinya apa? Intinya adab minum diantaranya makan dan minum dengan tangan kanan. Minumnya jangan pakai tangan kiri. Kenapa kemarin? Kalau minum dengan tangan kiri dalam keadaan tangan kanan mampu, dipermisalkan seperti siapa? Setan. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Idza akala ahadukum ta'aman, idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih." Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi upayakan dikondisikan. Sesibuk apapun atau megang makanan, taruhlah dua-duanya megang makanan, satunya diletakkan terlebih dahulu. Paham ya? Satunya untuk minum. Setelah minum selesai, makan. Jangan dua-duanya digunakan. Biasanya orang-orang awam yang belum paham agama gitu, dua-duanya digunakan. Kanan megang roti misalkan, kiri megang teh. Sama-sama digunakan. Ini kurang tepat. Naam. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Karena hadisnya pendek, kita lanjutkan satu lagi. Dan nanti kesempatannya lebih panjang, Jumat, Sabtu, Ahad. Masya Allah, bisa dikondisikan. Hadisnya pendek-pendek. Kalau bisa hafal dua-duanya bagus. Kalau nggak bisa hafal dua-duanya, satu pun tidak masalah, yang penting dihafal. Yang berikutnya, qala al-mu'allifu asbahullah khisalul fitrah. Kata beliau dalam bab yang baru ini adalah apa? Adalah macam-macam kesucian. Kesucian di sini masalah adalah fitrah di sini adalah macam-macam amalan sunnah. Yang diinginkan fitrah di sini adalah apa? Adalah as-sunnah. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan sunnah apa saja yang beliau anjurkan. Kita lihat barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Antum Muhammad? Abu Hurairah siapa namanya? Jangan tengok, apa siapa namanya?
Ayo na'am, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Muhammad? Abdullah? Siapa namanya? Ayo. Siapa? Abdullah? Abdullah bin Sakhr. Wah, jangan campur-campur. Abu Hurairah ma'ruf, sahabat yang mulia. Ayo, naam, siapa namanya Abu Hurairah? Akh Yusuf? Naam, Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Jangan dilupakan itu ya, sering muncul. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Al-fitratu khamsun." Amalan sunnah itu ada 5. Ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan ya, di antaranya. 5 ini apa? Di antaranya, bukan pembatasan. Pertama, al-khitan. Khitan termasuk amalan apa? Amalan-amalan sunnah, walaupun ada rinciannya. Bagi laki-laki wajib, bagi wanita sunnah hukumnya. Khitan. Paham ya? Berkhitan bagi laki-laki apa? Wajib, bagi wanita sunnah atau mustahab. Tapi termasuk amalan-amalan yang disunnahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal istihdad. Apa istihdad itu? Mencukur bulu kemaluan. Paham ya? Ngartikannya jangan keliru karena nanti ada yang mencabut. Mencabut bulu ketiak beda dengan mencukur. Paham ya? Mencabut dengan mencukur beda ya. Nah, kalau di sini yang kedua istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Yang mana termasuk tanda-tanda kedewasaan seseorang, laki-laki maupun wanita, di antaranya apa? Tumbuh bulu kemaluan. Nah, termasuk amalan sunnah dicukur kalau sudah panjang. Paham ya? Yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga, waqasus syarib. Yang ketiga, waqasu asy-syarib, mencukur kumis. Para ulama telah menyebutkan mencukur kumis ini boleh dicukur, dirapikan, boleh dibersihkan, bersih pun enggak masalah. Paham ya? Dibersihkan pakai musa itu silet atau semisalnya. Paham ya? Itu boleh. Dicukur, dirapikan pun enggak masalah juga. Paham ya? Na'am, barakallahu fiik. Amalan yang berikutnya, wa taqlimu al-atfar, motong kuku. Nah, ini yang sering antum mungkin belum tahu dalilnya. Ternyata motong kuku termasuk amalan sunnah. Jadi jangan sampai ada di antara antum yang dipanjangkan kukunya. Ana manjangkan yang bagian kelingking ada, Ustaz. Untuk apa? Untuk ngupil katanya. Allahul musta'an. Mukhalifus sunnah. Menyelisih as-sunnah, enggak usah dipanjangkan. Orang mau menghilangkan kotoran hidung enggak perlu pakai kuku. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, semampunya dihilangkan. Paham ya? Dipotong semua, dipendekkan, enggak ada yang pelihara lah jempolan wala kelingking, wala jari tengah, wala jari telunjuk, wala jari manis. Semuanya bersih. Termasuk amalan sunnah. Taklimul atfar, memotong kuku. Atfar itu kuku artinya. Yang berikutnya, wa natful abad, dan mencabut bulu ketiak. Paham ya? Ini juga termasuk tanda-tanda dewasanya seorang, tumbuh bulu ketiak. Kalau masih kecil belum dewasa enggak ada bulunya. Tapi kalau udah dewasa, memasuki dewasa itu tumbuh bulu ketiak. Paham ya? Nah, dianjurkan, yang disunahkan mencabut. Boleh enggak kalau kita cukur bersih? Tafadhol silahkan. Boleh enggak kalau kita misalkan bersihkan pakai nurah itu kapur, gamping. Paham ya? Dikasih kapur gamping itu biar bersih, enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Nanti ada penyebutan bawahnya nanti. Ini amalan apa? Amalan kesucian, yang dimaksud ini adalah amalan sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Pertama khitan. Kedua apa tadi? Mencukur bulu kemaluan. Ketiga, mencukur kumis. Keempat, motong kuku. Kelima, mencabut bulu ketiak. Paham ya? Dan perlu diperhatikan di sini qasus syarib, dan perlu diperhatikan sini qasus syarib, yaitu mencukur kumis.
Ini kita ambil apa? Kesimpulan bahwasanya banyak orang yang keliru. Malah yang mereka cukur jenggotnya. Ya enggak, terbalik. Padahal yang dianjurkan, disyariatkan yang cukur itu kumisnya, bukan jenggotnya. Jenggot biar panjang. Qastus syawarib wa arful liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah, biarkanlah jenggot-jenggot kalian panjang. Katanya ada asar Ustaz dari sahabat, siapa itu sahabatnya? Ibnu Umar ya kalau tidak salah itu ya. Katanya kalau sudah panjang satu genggam boleh dirapikan. Itu barakallahu fikum ijtihad sahabah. Ijtihad sahabah itu kalau berseberangan dengan dalil, berseberangan dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kita harus mengedepankan petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bilang ini kan ijtihad sahabat Ustaz. Naam. Tapi Rasulullah melakukan enggak? Enggak. Ya ikuti Rasulullah. Rasulullah lebih kita dahulukan sehingga ijtihad sahabat tidak semudah yang kita bayangkan diikuti. Dilihat dulu berseberangan enggak dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Rasulullah mengatakan qassus syawarib wa arhul liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Biarkan jenggot kalian untuk apa? Panjang, biarkan. Kalau orang-orang hizbiyun di luar sana, antum udah enggak asing lagi lihat mereka. Ada yang jenggotnya modelnya kotak, modelnya segitiga, modelnya bulat. Satu genggam ini katanya, sisanya boleh dipotong. Itu lemah pendapatnya. Paham ya? Pendapat yang sahih dibiarkan panjang pun enggak masalah. Lah kalau sampai pusar bagaimana? Enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Paham ya? Justru apa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kebanyakan mereka jenggotnya panjang-panjang. Barakallahu fiikum. Jadi tidak masalah ya. Ya, hadis yang atau asar yang dibawakan oleh sebagian para ulama mengenai diperbolehkannya memotong atau merapikan jenggot kalau sudah satu genggam itu ijtihad sahabat. Paham ya? Ijtihad sahabat. Nah, kita punya patokan wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Sehingga kalau ada ijtihad sahabat keliru, berseberangan dengan petunjuk Rasulullah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti adzannya Utsman bin Affan. Adzan berapa kali hari Jumat? 2 kali. Ijtihad Utsman bin Affan. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya cuma 1 kali. Kita ngikutin apa? Ngikutin petunjuk yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penting juga ya pelajaran di dalam mengambil apa? Mengambil suatu hukum atau teladan. Dilihat kalau itu adalah ijtihad sahabat berseberangan dengan dalil, berseberangan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka kita lebih mengedepankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita dituntut untuk apa? Untuk mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penting juga ya. Kemudian seputar apa? Berikutnya taklimul atfar. Ini. Ya, kalau khitan jelas tadi kita akan menjelaskan, khitan wajib bagi laki-laki, mustahab bagi perempuan. Istihdad mencukur bulu kemaluan. Qasus syarib mencukur kumis. Boleh cukur habis, boleh dipendekkan enggak masalah kumis. Jenggot jangan. Sebutan para ulama termasuk minal fawarik, perbedaan antara laki-laki dan perempuan jenggot. Paham ya? Kenapa kalau perempuan diciptakan tabiatnya enggak punya jenggot? Laki-laki secara globalnya tabiatnya punya jenggot, sehingga janganlah, paham ya, dicukur, dipotong jenggotnya, yang akhirnya apa? Malah justru serupa dengan perempuan. Dibedakan laki-laki dan perempuan ya. Oleh karena itu upayakan jenggot senantiasa dipelihara, barakallahu fikum, dirawat dengan cara apa? Bukan dicukur, bukan dipotong, bukan dipendekkan, tapi sisir. Cukup disisir sela-sela. Namanya itu termasuk merawatnya. Kemudian memotong kuku. Memotong kuku apakah harus hari Jumat? Gak harus. Mengkhususkan hanya hari Jumat itu kurang tepat. Cuman hari Jumat sifatnya umum, dalam artian apa? Di hari Jumat kita dituntut untuk apa? Bersuci atau bersih-bersih diri. Di antaranya motong kuku, tapi enggak mengharuskan khusus. Anak pokoknya motong kuku harus hari Jumat, itu enggak benar. Kapan panjang potong. Paham ya? Barakallahu fikum. Dan enggak perlu dipelihara kukunya. La kelingking wala jempolan, wala telunjuk wala jari tengah, wala jari manis.
potong. Bersihkan. Jari manis itu yang mana? Antum? Jari yang manis yang mana jari manis? Yang mana coba? Ini atau ini? Yang mana? Coba. Paham kan? Jari manis ini. Yang mana? Ayo, jangan terbalik. Jumlahnya kan 5 kan jarinya? Ayo yang ini. Jari manis yang ini. Jari manis yang ini. Nah, semuanya dipotong. Nah, kalau punya panjang dipotong. Wa natful abad, dan mencabut bulu ketiak. Kenapa kok lafadznya mencabut di sini? Ini bagi orang yang mampu. Sebutan bawah nanti bagi orang yang mampu dan kuat. Karena kadang mencabut bulu ketiak itu sakit. Paham ya? Nah, apalagi baru pertama kali itu ya bisa dikatakan sakit pokoknya. Paham ya? Nah, nanti sebutan bawah intinya tidak harus mencabut, tapi apa? Membersihkannya. Imam mencukur atau dengan nurah. Nurah itu semacam kapur. Atau kalau bahasa bebasnya gamping. Dikasih kapur itu nanti lama-lama kan istilahnya apa? Bedel gitu loh. Paham ya? Mudah untuk dibersihkan. Paham ya? Nah, barakallahu lunak gitu ya. Ayo. Nanti kita baca. Kita baca dulu biar tambah jelas. Qala al-mu'allif asbahullah, perhatikan baik-baik. Minal fitrah arada minas sunnah. Ucapan minal fitrah yang diinginkan sini adalah termasuk bagian daripada as-sunnah. Yakni sunanan anbiya allati umirna an naqtadiya bihim fiha. Maksudnya adalah sunnah-sunnahnya para nabi, bukan satu nabi, para nabi. Alaihi wassalatu wassalam, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka dalam hal sunnah tersebut. Intaha an-nihayah. Selesai penukilannya kitab An-Nihayah. Kitab An-Nihayah karya siapa? Ibnu Katsir. Ibnul Asir. Ibnul Asir. Kalau Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Bedanya sedikit. Ibnu Katsir dengan Ibnul Asir. Kalau An-Nihayah ini menjelaskan biasanya apa? Di dalamnya mengenai barakallahu fikum lafaz-lafaz hadis yang gharib, yang jarang didengar, dijelaskan di An-Nihayah. Kali Al-Imam Ibnul Asir, barakallahu fikum rahmatullahi alaih. Naam. Al-khitan, khitanud dzakar qat'ul jildah allati tughatti al-hasyafah. Ana terjemahkan global aja ya. Barakallahu fikum. Mengkhitani anak laki-laki itu adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar. Dah cukup itu. Enggak usah disyarah lagi, insyaallah antum paham. Paham ya? Jadi kalau orang khitan kok belum dipotong, paham ya? Barakallahu fikum, itu kurang sempurna. Intaha Fathul Bari, selesai penukilan dari kitab Fathul Bari. Fathul Bari kalau global seperti ini karya siapa? Fathul Bari. Antum? Karya siapa, Bang? Fathul Bari. Siapa? Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Al-istihdad wa huwa halqul 'anah bil hadid. Ini. Istihdad itu adalah apa? Mencukur bulu kemaluan dengan besi. Dengan besi mana ini maksudnya nih? Paham ya? Gunting kan besi juga. Iya enggak? Ya, gunting besi bukan? Ya, terbuat dari bahan besi kan? Kemudian juga musa itu silet itu atau alat cukur itu kan juga besi-besi juga kan? Cuman besinya kan macam-macam bentuknya. Jangan dibayangkan besi itu besar itu. Paham ya? Nah, besi itu gunting juga besi. Ya mungkin bahannya ada campurannya gitulah. Itu maksudnya. Diambil dari kata hadid, istihdad. Paham ya? Istihdad itu maksudnya apa? Barakallahu fikum, mencukur bulu kemaluan dengan besi. Makanya dengan besi itu ya alat-alat yang untuk nyukur. Berikutnya taklimul atfar, memotong kuku, qassuha. Qassuha berarti memotong. Motong dengan gunting atau dengan semisalnya. Kalau zaman sekarang kan ada kemudahan, ada potongan kuku khusus. Kalau zaman waktu itu mungkin ya intinya dipotong, bisa dengan pisau atau dengan yang lainnya, intinya kuku itu dipotong. Paham ya? Naam. Kata beliau, natfu sya'nihi yantifuhu.
Maksudnya apa natful ibit itu? Untuk natful ibit ini ya. Naz'an khafifan, mencabut dengan cabutan yang ringan. Ya kalau misalkan bulu ketiaknya banyak ya jangan langsung banyak gitu. Satu-satu. Ringan. Dibawa santai aja, slow. Paham ya? Nah, dulu ada kisah salah seorang imam Ahlus Sunnah. Anda terlupakan, mungkin antum ada yang ingat. Jadi suatu ketika imam tersebut melewati orang yang lagi melakukan dzikir jama'i kalau tidak salah itu ya. Atau melakukan amalan bid'ah. Nah, ada salah seorang imam ini lewat sambil mencabut bulu ketiak di hadapan mereka. Langsung mereka marah, "Ittaqillah ya akhi. Kita ini lagi zikir seperti ini, lagi amal seperti ini." Tapi itu amalan bid'ah, gitu loh ya. Akhirnya, apakah kamu tidak mengagungkan Rasulullah SAW? Kata seorang imam tadi, "Nah, justru amalan yang aku lakukan ini jauh lebih baik dari amalan kalian. Amalan kalian yang kalian lakukan amalan bid'ah, sedangkan amalan yang aku lakukan ini sunnah." Mencabut bulu ketiak sunnah enggak? Ayo. Paham ya? Cuman kalau zaman sekarang ya antum hati-hati. Jangan antum lewat orang lagi tahlilan, la ilaha illallah, antum lewat di tengah-tengah gitu sambil itu ya nanti lain lagi pembahasannya. Paham ya? Dikondisikan itu sekedar apa? Selingan. Bahwasanya amalan sunnah walaupun sedikit jauh lebih baik daripada apa? Sungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Ya kan? Al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Ungkapannya siapa itu? Al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Siapa yang ingat? Siapa Abdurrahman? Terus ya? Siapa? Abu Ishaq As-Sabi'i. Banyak yang ungkapan seperti itu, ada juga ungkapan-ungkapan para imam yang lainnya. Intinya masyhur ungkapan tersebut, dinukilkan dari beberapa imam. Al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam amalan sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam amalan bid'ah. Sedikit tapi sunnah, nyabut bulu ketiak. Paham ya? Enggak seberapa, mereka tahlil la ilaha illallah, afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paham ya? Allah musta'an. Mencabut bulu ketiak sunnah, amalan yang mereka lakukan bid'ah. Paham ya? Walaupun 1000 kali yang dia ucapkan. Allah musta'an. Kita lanjutkan dikit lagi. Kata beliau, natful ibad sunnatun bittifaq. Mencabut bulu ketiak adalah amalan sunnah secara ittifaq. Wal afdal fi an-nafat. Ini. Yang afdal adalah an-natfu. An-natfu itu mencabut. Yang afdal adalah apa? An-natfu. Na'am barakallahu fiik, yaitu mencabut. Liman qawiya alaih, bagi orang yang kuat. Karena mencabut itu kadang orang enggak kuat. Nyabut bulu ketiak kan kadang sakit. Yang kuat, yang afdal mencabut. Wa yahsul aidan bil halq. Na'am bin nurah. Boleh juga dengan cara dicukur. Pakai musa atau bahasa Jawanya garuk. Paham ya? Na'am atau dengan nurah. Nurah itu kapur. Paham ya? Biasanya orang pakai kapur gamping atau semisal itu. Paham ya? Itu boleh. Intinya apa? Terwujudkan menghilangkan bulu ketiak. Berikutnya, qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, wattafaqu anna halqa jami'il lihyah muslatun la tajuz. Masyaallah. Mereka semuanya sepakat bahwasannya mencukur semua jenggot, paham ya? Sebagai bentuk apa? Model gaya enggak boleh. Jenggot jangan dicukur. Jangan dipotong. Jangan dikerok. Jenggot itu dipanjangkan. Anak takut Ustaz nanti dituduh teroris. Siapa yang nuduh? Paham ya? Nah, teroris itu enggak harus berjenggot. Paham ya? Antum melihat teroris yang ada di Papua? KKB? Paham ya? Nah, barakallahu fikum sudah enggak pakai jubah, celananya pendek. Paham ya? Teroris bukan mereka. Teroris, jadi enggak usah takut. Jenggot enggak masalah, santai aja. Anak takut di masyarakat nanti dibilang kambing Ustaz. Santai aja. Paham ya? Jadi manjangan jenggot itu adalah wajib. Jenggot jangan dicukur, jangan dikerok, jangan dipotong, panjangkan. Paham ya? Karena jenggot termasuk pembeda antara laki-laki dan perempuan. Ente laki-laki bukan? Iya, saya panjangkan. Panjangkan jenggotnya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ini lihat nih. Para ulama sepakat bahwasannya mencukur jenggot semuanya
sebagai model atau bentuk atau gaya, la tajuz, enggak boleh. Paham ya? Jenggot diapakan tadi? Yang wajib diapakan? Dipanjangkan. Panjangkan ya, ingat-ingat. Naam. Jadi enggak usah takut gunjingan orang awam mana memanjangkan jenggot dibilang kambing, Ustaz. Paham ya? Santai aja, orang kambing itu juga banyak yang mana jenggotnya. Ya enggak, kambing Jawa. Allah musta'an. Jadi enggak usah takut, berjenggot itu enggak usah takut. Bismillah. Paham ya? Bismillah. Naam. Kita lihat sini, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yuhram halqul lihyah lil ahadits as-shahihah wa lam yubihhu ahadun. Haram mencukur jenggot dikarenakan hadis-hadis yang sahih dan tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Paham ya? Naam, haram hukumnya. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala wala khilafa bainal ulama. Tidak, qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, tidak ada perselisihan di antara ulama fi qasil atfar wa natfil ibt wa halqihi liman sa'aba alaihi nafat. Perhatikan baik-baik ini. Wala fil ikhtitan. Artinya apa? Tidak ada perselisihan di antara para ulama mengenai hukum mencukur, hukum apa? Memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu ketiak bagi orang yang kesulitan untuk mencabut. Jadi kalau sulit dicabut, dicukur enggak masalah bulu ketiak. Enggak harus dicabut. Wala fil ikhtitan, tapi bukan masalah khitan. Kenapa? Karena masalah khitan itu ada khilaf. Paham ya? Khilafnya masalah apa? Laki-laki wajib enggak khitan? Pendapat yang sahih laki-laki wajib khitan. Paham ya? Kalau perempuan mustahab. Paham ya? Naam. Anna kulla dzalika 'indahum sunnatun masnunatun, bahwasanya itu semuanya menurut mereka adalah sunnah mustama'un 'alaiha, yang disepakati atasnya. Mandubun ilaiha, sunnah kan dianjurkan, illal khitan. Kecuali apa? Khitan. Naam, jadi kalau belum khitan ya khitan, wajib hukumnya laki-laki khitan. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fiik. Fa inna ba'dahum ja'alahu fardhan. Karena sebagian ulama menjadikan khitan itu wajib dengan rincian yang sudah Anda sebutkan. Wajib bagi laki-laki, sunnah bagi wanita. Naam, intaha min kitab Istidkar. Ini yang kita ambil barakallahu fiikum. Dua hadis ini nanti yang dihafalkan. Nah, kalau hafal dua-duanya alhamdulillah, hafal satu pun tidak masalah, intinya dihafal. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillah.